Oke teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di konten podcast kami namanya Kabas, kami bahas. Yeay. Nah sekarang kita udah kedatangan dua bintang tamu istimewa nih. Wah, Yoi. silakan kenakan kalian siapa aja? Perkenalkan aku Nathanael dari Universitas Multimedia Nusantara ya. Iya. Aku sama dari UMN juga dan namaku OB. Kamu angkatan berapa sih? Kita yang sama, kan Oh, sama sama. juga. Halo. Halo. Gimana nih, gimana Kebetulan nih? sama nih, aku juga dari UMN juga. Bisa putih-putih gini bajunya ya? Wih, Kita nggak ada ini kan gak ada dress code. nggak ada dress code ya sama. Kok beda sendiri? Weh. Aduh, orang penting biasa. Biasa. Datangnya paling telat tadi ya. Oke, kami tadi kan Iya. Oke, sebenarnya aku ngundang kalian nih sini sebenarnya pengen bahas tentang beberapa topik tuh yang relevan gitu belakangan ini. Salah satunya tuh aku pengen bahas tentang FOMO. Menurut kalian FOMO itu apa nih? Pertama-tama sebelum kita bahas. Kalau dari harfiahnya sih kan fear of missing out ya, ketakutan. Di mana orang tuh kayak takut kalau ketinggalan sesuatu yang Bener, viral, bener, tentang bener. barang, jasa atau apapun sih. Kalau OB, Kalau aku sama sih kayaknya. Kan dia udah sebutin istilah aslinya ya, fear of missing out. Kalau bahasa Indonesia ini bahasa gaulnya kayak lu tuh gak pengen kelihatan ketinggalan sama orang gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada tren misalnya labubu, gue pengen nih dilihat orang, gue ikutin tren juga. Jadi kayak eh gak ketertinggalan secara sosial iya gitu. jadi gue juga pengen beli Labubu. Terus atau nanti beli keychain Labubu yang harganya entah berapa itu. Sekarang tuh ini apa yang paling banyak matcha ya kalau nggak salah. Iya macet Oh sama iya, macam ini benar. sama Dubai Cuki. Dubai itu lagi keren banget sih. Soalnya kan banyak teman-teman kita di kampus kayak bikin just tip gitu. Jadi pada ikutan, gue juga mau dong, gue juga mau dong. Takutnya nanti semua ini di pada ikutan, gue juga pengen juga pengen. Nah itu kayak bisa masuk formal juga sih sebenarnya. Itu kalian pernah nyoba nggak tapi? Pernah Matcha beli doang sih ya kalau aku. matcha? Kalau aku sih pernah tapi ya udah cukup nyoba aja kayak nggak keterus-terusan kayak misal ada yang baru lagi beli lagi itu kayak asal udah nyoba kayak udah oke sih. Karena mahal juga Iya sih. mahal. Yang worth it biasanya matcha apa kalian biasanya beli? Matcha paling di mana kayak di online kan ada tuh kayak di TikTok kayak matcha bubuk yang mungkin beli. Oh lu Sih, matchanya aku bubuk? terakhir, ya beli kayak sekitar 200-300. Wih, lumayan premium. Masuk atas apa gimana? Bukan dong bubuk matcha asli. Cuman dari rasa yang sesuai sih. Paling paling populer paling ini feel matcha gitu-gitu ya. Beda yang ini Beda. lebih ke online, ini ekspor langsung ya. Langsung. Iya Paling banyak pasti di kafe kan. iya warna kafe. Yo. Terus apa lagi ya FOMO tuh? Orang-orang tuh belakangan ini FOMO gue lihat yang pelari culture gitu ya. Banyak gitu sih sekarang. Tapi kayak gini tuh kadang bagus loh sebenarnya soalnya FOMO itu ngaruh ke kesehatan gitu ya kan. Kayak Oh benar. lu bakal ngajak atau nge-influence Oh, orang kayak ikut apa ini kayak misalnya nih pas Strava. teman gua nggak pernah suka lari tuh terus dia gue suka ngomong tentang lari ujung-ujungnya dia bikin post tentang lari terus kirim foto video tentang lari itu terus Wis, kayak tahu tuh ya kayak tahu deh. Gua nggak sih itu. bisa jadi Eh, pamer bos 4 kilo kemarin. Iya. FOMO. Contohnya. Iya sih. Tapi sebenarnya kan kalau masalah FOMO lari itu sebenarnya gratis ya. Lu bisa pakai ya sepatu lari biasa gitu. Tapi FOMO ini gara-gara orang pada FOMO, perusahaan tuh malah bikin apa ya campaign besar-besaran. Mereka manfaatin biar orang-orang tuh oh enggak gue lari tuh gue harus pakai gear ini gear itu kayak Adizero Evo SL gitu-gitu ya. itu pakai. Nah itu ya salah satu yang bikin bahayanya karena sepatu lari yang bagus itu kan nggak murah kan. Benar. Kayak Nike, Adidas, Ortus dan lain-lain. Ortus benar tuh. Itu kan di atas 1 juta semua kan? Wah ada yang di bawah 100 tapi yang biasa 200 bawah sejuta maaf iya bawah sejuta dan biasanya kualitasnya paling bagus ya sejuta lebih. paling kalau gue saranin lu pengen coba-coba kayak gitu main di lokal-lokalan dulu sih kayak Nine gitu Nah, itu iya, masih harga-harganya 300-400 masih worth it lah kalau gue pakai pakai juga tuh. Oh iya pernah juga Nenten apa lupa ya Gue cuma ingat yang hijau doang gue pengen. teh hijau ya gue juga lagi ngincer sih bentar lagi mau beli soalnya. Oke. Terus lah itu apa sih kayak ada jamnya gitu pakai Garmin gitu-gitu ya biasanya. Aduh kalau jam Apa ya? Jam nggak tahu sih ya. Kalau buat pelari yang kayak FOMO kan baru ya. Heeh. Terus tiba-tiba masuk pakai sepatu yang mahal, jam mahal kan kayak boros banget nggak sih? Iya padahal FOMO itu kan jatuhnya kayak paling ikut kayak beberapa bulan, minggu, Iya. habis itu udah. terus lari cuma 3 kilo. Iya,
3 kilo juga oke loh sebenarnya. Oke juga sih. kalau udah- Daripada nggak lari sama sekali kan. Tuh. Sehat, termasuk sehat juga. Itu berarti salah satu contoh-contoh ini guys, apa FOMO yang positif gitu. Jadi hari ini kita juga mau bahas FOMO nggak cuma negatif tapi juga positif. Ini salah satunya yaitu pelari culture gitu. Nah, tadi sebenarnya udah sempat disinggung soal Strava juga ya. Nah, gimana tuh sosial media itu bisa memperkuat FOMO sebenarnya menurut kalian? Kayak contohnya kan posting Strava gitu, tadi kita udah bahas. Ya, Tadi itu apa? kayak misalnya gue bikin konten tentang lari nih terus di post konsisten nih postnya, terus lama-lama kan bakal banyak yang nanya nih, wih kalian nih udah 5 kilo kan pasti bakal setiap hari tuh bakal ada progresnya kan ya, kayak misalnya Iya, iya. lu 3 kilo terus naik ke 5 kilo akhirnya lu bisa 10 kilo. Sebenarnya kita nggak gitu ngeliat sih kayak misalnya lu lambat atau cepat, yang penting kan lu ada progresnya kan, jadi kayak orang tuh bakal wih. Nah itu Kayaknya- salah satu yang bikin ngiri banyak orang itu. Iya, kayaknya gue juga bisa nih kayak gini. Kayak Lihat gua- story misalnya OP Iya. lari bikin story berapa kilo, yang juga udah ikut lari mikir wah kalau si OB bisa kenapa gua enggak. Ini kayak gitu. Betul juga gitu. Itu salah satu yang positif ya dari gimana sosial media itu bisa memperkuat FOMO yang secara positif. Tapi kalau negatif menurut kalian gimana? Kayak kalau yang negatif kan biasa yang flexing orang-orang, jadi orang jadi tambah konsumtif gitu ya. Itu contohnya apa menurut kalian? Itu yang tadi disebut labu itu kan konsumtif. Labubu ya? Kalau mungkin kalau pernah lihat kayak bocil-bocil tuh yang bikin konten labu-labuan gitu atau kan, kalau Iya, dicek iya, aja iya. sekarang harga labu berapa sih, 300. 300. Itu kan mahal banget kan untuk sebuah boneka aja. Itu bonekanya atau kitchennya itu sebenarnya? Itu kitchen, tapi itu kan ya segitu lah. Oke, Iya. gitu. Jadi segede gini. 300 satu. Nanti bisa dicek aja di sini. Cek di toko hijau ya. Sebenarnya, tapi itu balik lagi sebenarnya asal nggak merugikan ekonomi kita sih kayak nggak masalah sih. Itu kan bisa jadi aksesoris juga. Iya, kayak kita ngelihatnya lebih ke kalau lu punya duit, Iya, ya udah beli. kalau misalnya lu maaf nih kayak masih nggak cukup, masih belum Berkekurangan lah ya. belum terlalu naik banget lah, terus lu maksa banget kan lu FOMO pengen di kitchen pop mart gitu lah, bubu macem-macem, kayaknya nggak dulu Konsumtif Nggak dulu sih. konsumtif sih. Terus biasanya tuh orang juga kayak ya pokoknya asal beli aja gitu kan, ada yang namanya buyer's remorse ya. Impulsif banyak. Impulsive buying, bener. Apa yang biasanya kalau di internet apa yang naik itu yang dibeli, padahal nggak butuh. Nah, kalian pernah nggak gitu? Duluan aja. Pernah enggak? Oh celana sih. Celana. Oh, baju kayak Karena apa ya, iklannya sedang lewat kan, wah, jadi penasaran. Padahal nggak butuh baju ini, udah ada. gitu. Jadi akhirnya beli. Saya kan sering lihat terus kayak penasaran nih gue Iya, beli ah. itu. Gara-gara penasaran. Iya sih. Gue juga pernah, tapi bukan remorse sih, gak nyesel banget. Tapi kayak ujung-ujungnya tuh kalau gue tuh pribadi gak terlalu dipakai lah. Jadi gue ada satu barang kayak mic. Gue tuh jarang pakai mic, paling cuma pakai kayak buat nugas gini gitu ya, buat bikin podcast gitu. Tapi kalau misalkan lagi nggak konten, gue nggak pakai sama sekali gitu. Iya, Dan gue lagi jarang konten kan. Akhirnya gue kayak ngerasa, iya, gue kan bisa minjem aja ya, gue ngapain beli gitu. Akhirnya ya habis duit gue 50.000 atau 40 berapa ribu buat beli mic gitu, kayak ya lah gitu. Padahal gue bisa minjem dan bagus juga gitu kan, sama-sama bagusnya, bahkan lebih bagus gitu. Iya sih, salah satunya itu. Kalau B ada nggak apa gitu? Gue sih masih nyesek banget ya, gue inget banget nih pokoknya bulan Juni tahun lalu gue beli sepatu Asics 2,4 karena gue liat Ah, gila. iya lagi ada promo, terus gue udah hati, aduh besok udah ada nih promo ini. Terus pas gue maju ngecek, aduh size sisa 42, gue udah hati, aduh gimana nih pakai apa enggak ya? Oh, size 42 ya? Size itu 44. Oh, 44. Iya, gue ngiyakin hati gue, aduh macin nih, udah akhirnya gue bungkus tuh. Gila, iya. Iya, terus udah sampai sekarang gue baru pakai sekali satunya 2,4 juta itu. Kebuang. Nekat banget. Ya, Enggak, lu nggak ada rencana buat jualin gitu? gue udah sempet mau jual ke toko-toko yang kayak Uncharted gitu, tapi kan gue belinya baru beli itu 2,4, masih ada box, gak pernah dipakai dan masih bagus banget lah. Terus gue jualin kemarin tuh ditawarinnya 1 juta. Ya elah, aduh.
Oh iya, jadi akhirnya nggak. Akhirnya udah lah, daripada gua nyesel juga, mending gua coba pakai pelan-pelan aja gitu. Lu ada saudara nggak sih? Ada, Si Wisma ya? Wisma ya? cuma terlalu sayang kalau dikasih ke saudara. Karena Oh, saudara gitu. soalnya Oh, udara gitu ya. uang sendiri main, aduh. 4 juta sayang. Tapi kalau FOMO ini menurut kalian nguntungin platform banget gak sih? Kan ada beberapa yang iya, ada yang enggak. Terus menurut kalian nguntunginnya tuh banget gak sih, kayak gara-gara orang-orang FOMO jadi profitnya nambah-nambah terus, atau paling cuma ya cuma hype doang pas lagi hype doang gitu menurut kalian? Oh, yang terakhir deh, parfum Mykonos Monaco Royal. Mykonos deh. Itu kurang digoreng apa lagi itu? Elixir itu kurang digoreng apa lagi juga itu? Sampai situ ya, yang apa tuh yang influencer parfum luar negeri, gue lupa namanya. Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance gitu. Itu kurang apa lagi tuh? Di Indo udah gede, terus dipakai juga sama si Jeremy Fragrance kan? Iya, Makin dipakai gede lagi. lagi. Kaget gue itu Ya, jujur. secara nggak langsung itu kan jadi apa? Platform si marketplace kan jadi lebih untung kan? Iya, jadi lebih untung. Tapi kira-kira itu cuma hype sementara doang gak sih, atau itu akhirnya jadi kayak Coba kalau kita ngeliat contoh yang Mykonos, kalau sampai sekarang dia masih konsisten. masih konsisten ya? Tapi rata-rata kan yang beli kan bocil tuh. Iya. Kayaknya udah pada gede, kayaknya udah pada ini sih harusnya. Nah, kalau contoh FOMO tuh kayak contohnya yang bikin art illustrated AI itu yang Ghibli Studio itu kan juga cuma hype doang ya sampai sekarang. Iya, Kan? Oh iya, sekali sih itu. Iya, kayak Kalau sekarang kan caranya yang bikin ini kan, yang bikin video terus bikin kayak misalnya kayak Jokowi ngomong ini ngomong ini. iya. Oh di fake. Yang paling baru kayak Di habis PSV lawan Arsenal itu coach Justin ada videonya gitu. Oh iya, iya parah banget itu sih. Itu betul lucu banget sih. Jadi kayak kadang-kadang form itu bisa dipakai sama orang tuh yang jadi kayak apa ya? Jadi kayak Jadi hiburan kreatif gitu. gitu ya. Kreatif. Itu Iya sampai sih. ada 3 partnya itu gila, udah nanti ini gimana cara bikinnya ya? Gila sih, niat banget deh. Sama ada yang pakai suara presiden apa buat ngomong apa gitu, kayak presiden Amerika dijajarin Biden, Obama sama Trump gitu. Kayak ngeributin soal apa gitu tapi pakai AI gitu, soal apa gitu. Gue pernah lihat juga videonya, kayak buset ini orang kreatif banget ya dia di konten gitu. Tapi ya asal jangan bahaya. Sangat dipakai buat yang Enggak ya gitu. Sama nggak jadi pencemaran nama baik aja, atau dilaporin malah masuk jeruji besi gitu kan. jangan deh. Nggak deh. Nah, terus itu menurut kalian tuh dampak buat anak-anak muda FOMO itu kan tadi ada yang baik, ada yang bagus. Kalau yang buat di umur 20-an gitu. Ya kan mereka ada nggak sih yang jadinya kayak depresi? Contoh FOMO-nya ini beda, bukan tren nih. Jadi kayak temen gua sebelum umur 20 atau 20-an awal udah punya ini. Duit 1 M gitu misalnya. Oh ya gitu. Kan banyak tuh ya yang kayak kadang flexing. Oh, gua udah punya usaha gini. Oh, keren banget. Padahal yang kita nggak tahu kadang tuh mungkin udah ada backingannya, mungkin orang tuanya udah punya modal gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh plus minus sih kan, kita nggak selamanya tahu kan kayak orang tuh startnya beda-beda. Misalnya nih lu start dari nol, terus ada misalnya juga dia startnya dari min 10. Nah itu kan misal lu ngepost udah ngepost kayak punya uang 1 M dalam waktu 20 tahun, itu kan pasti kan kayak beda banget kan. Lu usahanya lebih kecil sedangkan dia harus mati-matian, dia kayak dapat 10 juta aja misalnya senang banget. Itu kan kita kayak punya apa ya, kebahagiaan sendiri. Jadi kayak Tapi tergantung kapasitas sih. Kalau lu ngeliat yang di atas nggak akan pernah puas, Iya, coy. betul. Nggak akan pernah puas kalau ngeliat yang di atas. Iya, soalnya gue pernah dengar ada yang ngomong, kok nggak salah kok Theo Derik tuh, dia bilang ada perbedaan orang yang udah hidupnya berada terus bikin duit 1 M, sama orang yang belum jadi apa-apa bikin duit 1 M terus dia bayarin utang-utang orang tuanya dulu. Itu gapnya udah beda gitu loh. Kayak iya sih, kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya emang nggak adil gitu. Iya. Kalau kita banding-bandingin, kayak ada yang emang udah punya modal sendiri, ada yang ternyata tuh dia nggak usaha dari nol lah gitu, terus dia bayar utang orang tuanya dulu gitu sih. Tapi kadang yang kita lihat kayak gitu tuh bisa jadi motivasi sih, kayak misalnya kadang kan dia nggak cuma ngasih lihat minggu punya 1 M, tapi kan dia kadang kayak ngasih tahu nih caranya misal dari bikin trading atau bikin usaha kecil. Nah itu tuh kayak bisa apa itu nanti kayak bikin gue semangat nih, aduh
gue juga bisa sih kayak gini, gue juga bisa sih kayak Oh, gini. memicu. Iya. Oh, menjadi semangat, menjadi motivasi. Gue harus tuh belajar kayak ekonomi di tahun-tahun kalau misalnya gue udah ini, jadi kan kita ada persiapan tuh dengan method kayak gitu. Iya, jadi culture FOMO ini emang sebenarnya ada positif, Ada ada plus juga. ada negatifnya juga gitu ya. Ya kita kan udah dewasa sih, ya kita pintar-pintar sih milah yang mana yang menurut kita bagus, mana yang menurut kita enggak gitu. Sama cek validasi apa cek fakta gitu juga, cek kayak misalkan orang udah sukses nih, terus kayak lu banding-bandingin sama diri gua gitu. Padahal lu nggak tahu ternyata mungkin dia yang tadi gue bilang ya, dia udah dimodalin gitu. Misal, wah saya usaha jadi apa di negara lain, misal kayak wah saya jadi tukang sapu atau jadi tukang McD di negara lain gitu. Kayak padahal lu ngelakuin itu di negara lain dan itu lu dibiayain sama orang tua lu ke sana itu kan kadang ada narasumber yang kayak kurang make sense juga gitu ya. Jadi harus dicerna-cerna, dipilah-pilah gitu. Nggak semuanya FOMO itu bisa dicerna gitu. Kalau menurut kalian sebagai penutup nih, kira-kira kesimpulan buat audiens yang ada di rumah nih apa nih kira-kira buat FOMO? Apa mulai dari apa? Kesimpulan atau lebih kayak ini kalian Kesimpulan kali ya. pesan-pesan kali ya, Pesan-pesan, kesimpulan Mungkin pesan-pesan kalau lah. dari aku kayak singkat aja kali ya. Apa? Kalian tuh harus tahu kayak kapasitas kalian tuh di mana. Jangan yang tadi kayak jangan FOMO beli barang-barang mahal atau barang-barang yang kalian kayak nggak butuh kayak sepatu tadi kan dua itu ya, juta tapi kepake sekali. Bruno Rafael tadi beli mic tapi nggak kepake kan. Jadi Iya, benar. kalian juga harus tahu kebutuhan sama kapasitas kalian. Jangan sampai kalian udah beli banyak, duit kalian habis terus nyesel gitu. Gitu sih. Kalau dari Ube apa? Tambahan Aduh. gitu. Tambahannya apa ya, di sebenarnya udah dilakukan semua sih sama kan kayak Kata-kata bijak. Kata-kata bijak. jangan paling ini sih kita udah kan masih apalagi cowok-cowok ya kita masih kalau nanti misalnya kita mau nikah mau nyiapin banyak kok banyak banget pokoknya kalau kita lagi harus lu harus nyiapin duit nikah, duit bikin rumah, duit sekolah anak itu kayaknya sangat wow nih. Kalau saran dari gue sih hal-hal yang kayak menurut kalian tuh apa ya kayak bisa dibeli bisa enggak kayak nggak wajib apa ya kayak masih opsional gitu kayak mending di Ditunda aja gitu ya ditunda dulu atau enggak karena kayak masih bisa dipakai buat hal-hal lain kayak misalnya kita buat belanja atau bisa buat nabung buat ya pokoknya Apalagi dolar udah mau 20.000. iya hal positif yang bisa kita lakuin. Diingetin lagi. Iya, udah. Jangan sampai uang kita habis di masa muda nanti di masa tua kita kelabakan kayak Iya. nih aduh gue nikahin orang pakai apaan nih. Wih, jauh banget pikiran. Iya. Bagus, visioner. Ya, intinya kayak kita fokusin ke diri kita dulu. Betul. Kita nggak usah terlalu ngikutin tren kalau misalkan itu nggak berguna bagi kita. Yes, Yes. kalau berguna bagi kita kayak misalkan buat sehat lari, oke. Tapi kalau misalkan yang nggak berguna buat kita, trennya atau FOMO-nya ya nggak usah FOMO-in ya. Fokus dulu sama diri sendiri. Iya, jangan terlalu terpaku sama orang lain sih kayaknya. Iya. Karena lu bener kayak bilang tadi sih kayak lu jangan apa ya kalau kita nggak paham tuh nggak bakal pernah puas orang. Jadi Iya. ya lu coba lihat apa aja yang lu punya di dalam diri lu terus lu kembangin sampai akhirnya lu bisa bantu di sekitar lu, bantu orang tua lu, bantu ya siapapun itu deh. Iya. Dalam banget ya pesan dari dia. Iya. Karena ujungnya kita berlari di track sendiri. Asik. Ya, asik. Gokil. Gokil. Ya, jadi dari kita itu aja sih guys. Dari gue juga bener kita lari di track sendiri-sendiri. Jadi jangan ngeliat kanan kiri karena setiap orang tuh punya proses yang beda-beda. Betul. Sekian dari podcast Kabas kami bahas dan kami mengucapkan terima kasih udah dengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih ya. Thank you. Thank you. Thank you, Pak. Thank you.